salim daiman salli wa salim daiman wal ali wal fi man qadwa wal ali wal ashab di awaliku bismillah di akhiriku hamdalah ngarang ilmu na manfaat ngarang ilmu na manfaat di dunia dan akhirat salli iman wa rahmata salli wal ali wal ashab fi man qad wahada wal ali wal ashab siapa yang cinta ngaji dicintai oleh Nabi. Siapa yang cinta Nabi, siapa yang cinta Nabi dicintai Allah Rabbi. Sholli wa sallim iman wa rahmatan salli wal ali wal ashab fi man qad wahada wal ali wal ashab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahillazi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama as-sifaha wa wa'ada alaihi allazi ja'ala an-nikaha min ahadis sunanil muakkadat li'anna bihi sababan liwujudiz zurriyat wa ja'ala awlamahu min afdalil ibadat allazi ja'ala Allah fi hadhil majlis sababun nuzulil barakah wa sababun nuzulil hikmah wa sababun nuzulis salamah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyya wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية. وقال في حديث في آية
ayatin ukhra lu'ina allazina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labitsa ma kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Wa lidzalika qala an-nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nikahu barakatun. Al-hadis. Wa qala al-ulama rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumi wal walimatul ursi bi syadin qad nudi lakin ijabatun bila uzrin tajib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia segenap para masyaikhil kiram, para asatidil kiram, para dewan-dewan guru kita yang alhamdulillah atas karunia dan anugerah Allah kita sama-sama berkumpul bermuajahah bersua dengar di majlis yang mulia Allah dengan para masyaikh. Kita doakan bersama para guru-guru kita senantiasa Allah berikan tentunya panjang umurnya, diberikan sehatul afiyah dan manfaat ilmunya agar bisa bersama-sama dengan kita untuk menuju mardhatillah. Satu-satunya jalan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga segenap para tokoh masyarakat dan tokoh agama, tokoh terkemuka, tokoh pemuda, aparatur pemerintahan setempat, Bapak Ketua RW, RT, dan segenap jamaah sekalian, walaupun tidak disebutkan satu persatunya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim serta mahabbah. Mudah-mudahan Bapak, Ibu yang sama-sama hadir, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang seiman dan seakidah, yang menjadi hamba Allah dan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap derap langkah kita akan tercatat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan ditukarkan dengan keriduan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Teristimewa tentunya keluarga besar Sohibul Bait ataupun Sohibul Mudoyaf yang punya jaminan jamuan kopinya hampir saat, tapi insya Allah akan tambah kembali. Keluarga Sohibul Hajjah yaitu Bapak Edi Tiara beserta Ibu Yuliana dan ananda tercinta yaitu anak pertama daripada Bapak Edi, Neng Intan Oktavia. Kita doakan keluarga Sohibul Bait, Sohibul Hajjah akan senantiasa selalu dalam ridho dan bimbingan serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajatnya akan senantiasa Allah mengabulkannya. Apapun tujuannya akan senantiasa menjadikan satu dalil dan satu pengecara di hadapan Allah, akan tercatat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan hajatnya dibarokahkan ke Allah dan diberikan keselamatan dari awal sampai akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Jual yang terhormat tentunya besar daripada Bapak Edi, yaitu Bapak Doli beserta istri tercinta pun ibu yang alhamdulillah ananda tercinta, yaitu keluarga besar Bapak Robert, ya, Bapak Robert ataupun ananda tercinta yaitu Ananda Doli Yuspa kese macana sapotong men. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga Bapak Robert beserta ibu tercinta dan Ananda Doli akan senantiasa beliau semua dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sehat wal afiyah tepat pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji sembah dan sujud taat dan setia hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepada kita beraneka ragam macam nikmat dan karunia yang tiada banding. Bukan nikmat tapi nikmat. Awaslah arti. Satu kalimat bahasa Arab yugayyirul makna itu bisa merubahkan arti dan maksud tujuannya. Arti daripada nikmat adalah siksa, kehancuran, bala balai. Itu nikmat. Kalau dibaca nikmat pakai huruf qaf, tapi kalau pakai huruf ain nikmat, ternyata ketenangan, kedamaian, keindahan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Maka ini jangan dibiasakan asal berbicara. Kenapa? Bahasa Arab salah satu huruf maupun makhrajnya akan terpeleset makna dan artinya, seperti di dalam sholat kita baca, yaitu surat Al-Fatihah yang paling lazim kita baca dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang yang digampangkan, disepelekan, bukan iya tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak memakai tasydid. Padahal itu yugayyirul makna, jelas-jelas merubahkan makna dan tujuan arti daripada makna tersebut. Kalau iya kita baca iya pakai tasydid, maka logatnya, maka artinya, makna, maksudnya kita memohon menyembah kepada Allah Subhanahu, kita beribadah kepada Allah. Tapi kalau iya dibaca bukan iya karena budu wa iya karena tidak memakai tasydid, maka kebau syamsi, seolah-olah beliau adalah sholat nyembah kepada matahari, ibadah kepada matahari. Nauzubillahi min faqad kafaru, maka jelas orang tersebut termasuk orang-orang kufur. Jadi ibadahnya kepada mata. Nah itu jangan disepelekan. Itu beda tasydid. Cuma satu tasydid. Iya kepada Allah. Kalau iya kepada matahari. Nauzubillah. Inilah jamaah sekalian, alhamdulillah kita dikumpulkan pada saat ini akan senantiasa mudah-mudahan mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka nikmat tersebut thumma di hari kemudian, awas, latus alunna, pasti Allah minta pertanggungjawaban kembali di hadapan Allah. Apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, seluruh kenikmatan yang kita rasakan di alam dunia, betapa indahnya punya rumah, betapa indahnya punya istri, betapa indahnya punya aset,
persiapkan itu sebelum ajal menjemput kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan didapat besok, apa yang kita makan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak seorang pun yang tahu kapan dan di mana kita akan mati. Maka persiapkan nikmat yang Allah berikan, titipkan kepada kita. Mata, telinga, tangan, kaki, semua latus alunna akan dipertanyakan nanti anin naim, seluruh kenikmatan di hadapan Allah. Awas, itu harus dipersiapkan. Jawabannya begitu kita masuk ke liang lahat di alam barzah, namanya suatu alam ketutupan. Situ akan datang kita dihampiri oleh malaikat munkarun wa nakir. An-nasu'alu munkar wa nakir fiha. Wajib kita nekatkan. Wajibu Allah, wajibu ayyang takida. Wajib bagi orang Islam ahli sunnah wal jamaah wajib menekatkan. Kalau tidak menekatkan, meyakinkan, orang tersebut faqad kafara, murtad hukumnya. Kita akan diinterview, kita akan dipertanyakan nanti di alam barzah oleh malaikat munkar wa nakir yang sudah punya SK dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jamaah kita persiapkan. Betapa bahagianya, betapa senangnya pada hari ini, pada detik ini, di majlis yang mulia ini kita sama-sama bermuajahah semata satu libtigoi mardotillah, semata-mata kita mencari keriduan Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Lap langkah kita, napas kita, pertemuan kita, silaturahmi kita, makan kita, semuanya mudah-mudahan ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salat yang bertaburkan salam kecintaan dan kerinduan, yuk sama-sama kita bingkiskan kepada maharibaan kita, mustika alam junjunan yang teramat mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan selawat yang bertaburkan salam akan senantiasa tercurah kembali kepada keluarga sahabat min jumlati kita semua yang hadir. Lewat untayan rahmat dan salam tadi akan senantiasa semua saudaraku yang dimuliakan Allah, kita termasuk pada deretan umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya kita doakan bersama kembali dua sejoli insan pilihan Allah yang akan mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan yang baru, menjadikan keluarga yang harmonis. Litaskunu ilaiha, keluarga yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, menggapai keluarga yang penuh dengan mawaddah, cinta, wa rahmah dan kasih sayang. Level wa rahmah lebih tinggi daripada cinta, karena cinta hanya sementara. Demi cintaku padamu, kemanapun ikut denganmu. Cintanya sementara, tapi ini yang paling mahal ada warohmah, levelnya lebih tinggi, tapi awalnya adalah mawaddah. Maka mudah-mudahan dua sejoli insan pilihan Allah yang akan mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan yang baru yang sesuai dengan undang-undang Rasulullah, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Allah akan mengakui, Allah akan mahabbah, dan Rasul akan mengakuinya nanti di hadapan Allah. Orang yang cinta kepada baginda Rasul lewat sunnahku, lewat pernikahan. Ini adalah sesuai dengan undang-undang Allah yang tadi suratnya dibaca. Wa min ayatihi, dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Maka putra putri Ananda tercinta, yaitu Neng Intan beserta Jang Doli, akan senantiasa
senantiasa punya rasa cinta, kasih dan sayang sepanjang masa, seia, sekata, senada dan seirama, sehidup dan semati. Rumah tangga yang sesuai dengan aturan dan menjadikan keluarga yang senantiasa harapan dan keinginan bisa mencapai adalah kesunahan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah, dan menjadikan keluarga yang diidam-idamkan, menjadikan istri yang solehah dan suami yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam pelaksanaan syukuran resepsi akdun nikah, mahwa akdun nikah, apa itu yang dimaksud dengan akdun nikah? Nikah adalah indah lugotan menurut bahasa N-I-K-A. N-nya nikmat, I-nya istuning, kapna kaknya karasa, A-na aduhai, Ha-na haneun. Nikmat istuning karasa aduhai haneun. Nakaha mun cek urang lembur mah nikah nuna ngeunaheun kapna karasa Ha-na haneun. Tak cek urang Bogor tah. Ya Allah nikah. Majazan wa rasul, hakikatan Allah, tapi nikah yang dimaksud dengan undang-undang Rasulullah, hakikatan Allah, undang-undang Allah, aqdun yatadammanu ibahatal wad'i bilafzi nikahin atau tazwijin. Itulah yang dimaksud aqdun, satu akad-akadan, yatadammanu yang mengandung arti ibahatal wad'i, mengandung arti bolehnya adalah wad'i ngamesmel atau smackdown, yang tadinya haram jadi halal melalui akdun nikah, angkah tukah wazawaj tukah. Itulah makanya dengan melalui akdun nikah maka diperbolehkan, silahkan STTB, surat tanda tamat bobogohan. Kenapa? Ada bahasa mengatakan, buat apa naik unta kalau tidak berangkat ke Mekah? Jaga. Buat apa memadu cinta kalau tidak sampai menikah? Itulah hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, yang dimaksud dengan nikah nakaha, nun kaf ha, nun dimustaq dari lapan adalah niat. Jadi nunnya niat. Innamal a'malu bin, ini tergantung niatnya, Maka Rasul menganjurkan kepada kita dalam pernikahan, ingin mencapai pernikahan yang harmonis, konsep dan resep pertama, nikah yang damai, nikah yang senantiasa melalui panggilan Allah, undang Allah dan undang-undang Rasul. Yang pertama niatnya lita'abud, niatan sejak ibadah kepada Allah Subhanahu. Neng Intan, jadi niatnya awak camkan, ini harga mati. Niatnya adalah tanpa kecuali hanya niat ibadah lita'abud, sejak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini perintah Allah sesuai dari ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebagian daripada tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kita
semua adalah azwaja, pasangan sajodoh. Tidak mungkin Allah tidak menciptakan di alam dunia ini kalau tidak azwaja, semua adalah berpasang-pasangan. Betul. Ayah meja, ayah kursi, ayah cai, buih. Azwaja berpasangan. Ada yang bicara, ada yang mendengarkan. Kalau saya bicara nggak ada yang mendengarkan, ngaran aja mah palomo, edan gitu ngomong sorangan. Itu azwaja. Rafa samawati wal ardh. Allah. Ada langit, ada bumi. Azwaja. Minal lail wan nahar. Ada siang, ada malam. Azwaja. Semua adalah azwaja. Maka tidak bentuk kemungkinan tidak ada jodohnya, tidak ada jodohnya, tidak mungkin, mustahil. Semua ada jodohnya. Jodoh. Sebab ayat tersebut adalah telah diciptakan oleh Allah. Azwaja semua adalah dengan pasangannya. Nah ini Neng Intan beserta Jang Dodi sudah dilauhil mahfuznya. Jodoh urusan Allah, rahasia Allah sudah dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya litas supaya ibadah itu penuh dengan ketenangan dan kedamaian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ditugaskan oleh Allah liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini mencapai ketenangan, bukan kesenangan yang dicari, tapi ketenangan. Tidak mungkin walaupun senang, tidak mungkin tenang. Tapi kalau tenang, yakin senang. Betul. Alladzina wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina, wahai orang-orang akeh, wahai para manusia, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum. Hatimu ingin sejuk, hatimu ingin tenang, hatimu ingin damai. Bizikrillah, mengingat Allah. Kita harus berzikir kepada Allah. Jangan sampaikan meninggalkan zikir walaupun sedetik. Karena itu adalah kesempatan setan untuk menggoda dan menjerumuskan kita di ambang kehancuran. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kalau lalai daripada zikir, maka kesempatan syaitan untuk masuk alladzi waswisu fi sudur minal jinnati wa, maka setiap detik jantung kita waja'a biqalbin munib, harus ada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji, Allah berkomitmen, la tukhlifu mi'at. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah, selalu mengingat Allah, tatma'innu qulubuhum, akan diberikan kesejukan dan ketenangan. Tenang dalam rumah tangganya, tenang dalam usahanya, segala pun aktivitas, tingkah laku dan tutur sapa dan bahasanya akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Qalbunya ada Allah, zikir. Itu akan mendapatkan ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maka zikir di situ ulama menjelaskan, ahli tafsir sebagian menjelaskan adalah jangan meninggalkan sholat. As-salatu li dzikri. Sholat. Bahkan itu wasiat baginda Rasul, wasiat junjungan kita mustika alam sebelum Rasul pupus, sebelum Rasul meninggalkan kita. Ternyata yang pertama yang diungkapkan oleh baginda Rasul, sholat. Jangan sekali-kali kau meninggalkan sholat.
usahanya meninggalkan sholat, tunggu kebangkrutan. Bangkrut fit dunya wal akhirah. Rumah tangga kalau meninggalkan sholat, tidak sholat, berani meninggalkan sholat, tidak akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, yang tenang, damai. Tidak akan. Kenapa? Di situ ada orang yang meninggalkan sholat. Bahkan di dalam rumah tangga, satu rumah, kalau di situ rumah meninggalkan sholat, satu orang meninggalkan sholat, rumahnya akan diisi dengan puluhan dan ratusan bantal setan-setan yang masuk ke dalam rumah itu. Maka timbulnya rumah itu tidak ada kedamaian dan tidak ada ketenangan. Na'udzubillahi min. Inilah yang maksud ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. As-shalatu miftahu kulli khair. Karena salat adalah kunci sukses mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka niatnya awas Neng Intan, jangan sampai meninggalkan sholat. Itulah wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama adalah nikah nun, niatnya lita'abbud, sejak ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu tujuan kita hidup adalah liya'budullah, libtigha'i mardatillah, semata hanya mencari ridho Allah. Kita ngaji semata libtigha'i mardatillah, jangan ada muatan. Kalau ada muatan nanti di hadapan Allah akan diusir di depan pintu surga masuk. Karena ada muatan, bukan ada ridho Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita pasrahkan semua kepada Allah. Maka cari libtigha'i mardatillah. Kita banting tulang usaha bagi rumah tangga, anak, majikan, apapun bentuknya, tetap niatnya mencari ridho Allah. Itu adalah tujuan hidup kita. Yang kedua, Allah memberikan tugas kepada kita. Apa tugas kita? Adalah liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah. Itu tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, semuanya adalah semata-mata liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita harus beribadah kepada Allah. Apakah kalau kita meninggalkan sholat Allah rugi? Tidak. Apakah kita sholat terus Allah untung? Tidak. Faulaika humul khasirun, kerugian, kehancuran. Kalau meninggalkan ibadah kepada Allah, kita sendiri yang hancur, yang rugi di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Yuk, kesempatan yang sangat bahagia ini kita diberikan sisa-sisa umur, kisah kesibukan. Mari kita gunakan, jangan disia-siakan umur ini, jangan disia-siakan, yaitu nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, niatnya Neng Intan beserta itu yang doli, niatnya adalah li'itba'is sunnah, lil itiba'i, nurut, patuh, tunduk atas perintah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah undang-undang baginda Rasul. Bahkan yang termasuk orang kaya itu bukan berarti banyak mobilnya, banyak kendaraannya, banyak rumahnya, banyak asetnya di mana-mana. Bukan. Yang kaya adalah orang yang punya istri. Kita ingat dari baginda Rasulullah SAW dalam kitab Qurratul Uyun, baginda memberikan komitmen lewat hadisnya, miskinun, 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 rajulun
laisa lahu imra'atun. 3 kali Rasul berbicara miskinun. Orang miskin, miskinun. Orang miskin, miskinun. Orang miskin. Siapa orang miskin tersebut? Rajulun, seorang laki-laki, laisa lahu imra'atun. Laki-laki nu tegablek pamajikan. Itu orang miskin yang tidak punya. Ada di sini yang punya istri asik ada. Mohon maaf bukan di sini, di sono, di sono. Saya jadi di sono. Jauh. Miskinun, miskinun. 3 kali baginda Rasul berbicara miskinun, miskinun, miskinun. Laisa rajulun, laisa lahu imra'atun. Bahkan komen sahabat, gila ya Rasulullah. Kata sahabat, wa in kana goniyan anil mal. Qala wa in kana goniyan anil mal. Rasul, betul ini belum punya istri, tapi banyak asetnya, kendaraannya banyak, depositonya banyak, rumahnya bertingkat, bahkan banyak, di mana-mana ada rumah. Rasul, masa orang miskin? Kata baginda Rasul, wa in kana goniyan anil mal, walaupun harta benyana banyak, asetnya banyak, duitnya banyak, tetap termasuk orang miskin, laki-laki yang tidak punya. Kasihan dulu. Ya, kita doakan bersama, mudah-mudahan yang jomblo ataupun yang duren, udah mudah-mudahan akan segera mendapatkan pasangan jodoh yang solehah. Ya Rabbal. Kenapa yang kita idam-idamkan adalah punya istri solehah? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Karena adalah wanita solehah, istri solehah yang pertama akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istri solehah. Artinya istri solehah, istri yang baik, solehah itu yang bagus. Cuman dua tugasnya. Ingin menjadi istri solehah yang diakui oleh Allah, dicintai oleh Rasul, seperti kita ingin menjadikan umat yang lebih tinggi di hadapan, artinya menjadikan kedudukan kita tertinggi di hadapan Allah. Seandainya manusia akan dijadikan kedudukan tertinggi di hadapan Rasul dan diakui oleh Rasul, orang terdekat dengan Rasul adalah cuma 2. Satu, aktsaruhum alayya salatan, di mana umatku yang sering memperbanyak salawat kepada baginda Rasul, itulah orang terdekat denganku, kata baginda Rasul. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini orang-orang yang idola dan hobi membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Salatukum muhaqqatuh. Salawatmu akan menjadi pengampunan, penghapus noda dan dosa. Bukan saja yang kita diampuni dosa dan dodanya, dicatat dan diakui oleh Rasul, diundang oleh Rasul, li'abawaihi, diikut sertakan kedua orang tua kita. Sebab malaikat membawa sholawat kita di hadapan Rasulullah, dilaporkan kepada baginda Rasulullah, unjukkan malaikat, ini adalah sholawat umatmu Zaid bin Bakar bin Sarkilah. Jadi orang tua kita, Pak, ikut ikut disebut. Betapa indahnya, betapa senangnya kita yang baca sholawat. Ternyata yang lebih dulu mendapatkan syafaat, mendapatkan kebahagiaan adalah Rasulullah mengundang kepada orang tua kita. Ini keistimewaannya sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul berbicara lewat hadisnya, inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Inna, ini ibaratnya inna. Tanya pada guru-guru kita, tahqiq, taukid, yakin dan pasti sesungguhnya.
Inna aulan nas, sesungguhnya aulan nas, orang yang paling utama, orang yang paling hebat kedudukannya di hadapan Allah, orang yang paling hebat kedudukan di hadapan Rasul, yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi bi yaumal kiamah, menurutku nanti di hari kiamat, kata baginda Rasul, adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang lebih banyak, lebih idola, hobi bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, yang kedua adalah punya tutur kata akhlakul karimah yang baik, ramah, tamah, sopan dan santun, juga berkualitas. Itulah kedudukan tertinggi di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk, yang kompak, yang pedas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang seiman dan seakidah, yang menjadi hamba Allah dan kekasih Rasulullah, mudah-mudahan salawat kita dilaporkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah khusus menciptakan ja'alal malaikah, Allah khusus menciptakan malaikat dari kalimat huruf salawat tersebut. Bahkan mengutip di dalam penjelasan kitab I'anatut Talibin juz 2, Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau berkomitmen di dalam kitabnya, ma min baitin au masjidin au mahalah quri'a fihi Nabi Muhammad illa hafatam malaikah. Ini adalah komitmen dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab I'anah. Artinya, ma min baitin, di mana-mana, satu tempat di rumah. Luar biasa, ini di kediaman keluarga besar Bapak Edi Tiara. Min baitin, di rumah. Maka di rumah kita, yuk kita hiasi dengan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus hiasi, terus isi, kita kumandang, kita opembarkan supaya sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau di dalam mimbaitin satu rumah, au masjidin atau di masjid, au majlisin atau di majlis, atau di musola, au makanin, di mana saja berada, disitulah tempat situ adalah kita bacakan sholawat kepada baginda Rasulullah. Ternyata jamaah sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah, illa hafatam malaikah, tanpa kecuali maka tempat tersebut, rumah
sholli bagi orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah zahirkan, Allah memang melihatkan kepada kita, nih tempat ini tidak ada tempat yang kosong, tidak ada tempat yang renggang, semua penuh diisi oleh malaikat-malaikat Allah. Itulah Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya. Maka kita isi rumah kita, tempat kita, dimanapun kita, aina ma kuntum, sedang berjalan, sedang berdiri, sedang duduk, sedang di kantor, jangan lupa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dua alternatif tersebut. Konsep dan resep adalah resep pernikahan mencapai mawaddah warahmah penuh dengan cinta dan kasih sayang. Maka niatnya littiba'i, mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah sekalian, keluarga daripada Bapak Edi beserta keluarga Bapak Robert akan senantiasa menjadikan keluarga yang litas kunu ilaiha. Singkat, padat, akurat. Yang penting mendapatkan barokah. Beres. Jadi ada dua lagi, nikah nun kabha itu buat PR. Ya. Maksudnya takut hasil. Ada bahasa seperti ini kan, kembang paku, kembang kopi, kembang gedang di kolong jamatan. Mengaku jeung cinta ke Kiai Bang Dewo, siapkan kardusnya. Kembang paku, kembang kopi, kembang gedang di kolong jamatan. Mengaku jeung cinta ka Kangjeng Nabi, jangan lupa kita banyak-banyak sholawatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah buntayan kata yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk saya dan umumnya untuk semua, dan menjadikan bahwa yaitu nilai pahala ataupun ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja di sini tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Upan ipin turun ke sawah. Kalau ada tutur kata yang salah, tolong dong maafin saya. Kadar billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.